Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam kesehatan, keberkahan, dan ketentraman ya. Amin. Masih bersama Boxem, channel sangar yang baru lahir tapi ngotot eksis. Video kali ini, saya akan coba mengulik lebih dalam soal banyaknya suara di luar pedok Ducati yang membahas tentang terlalu banyaknya motor Ducati di line up MotoGP 2022. Dan mulai sadarnya Marquez akan kemunduran pengembangan RC23V-nya. Tapi mohon bersabar sebentar ya. Video akan segera saya lanjut setelah intro singkat berikut ini. MotoGP 2022 masih menyisahkan satu race lagi di Valencia, di mana ada dua nama kandidat kuat yang masih berpeluang dalam memperebutkan gelar juara dunia musim ini, yaitu Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha dan Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo Team. Namun, Francesco Bagnaia dengan Ducatinya lebih memiliki kans dalam merebut gelar juara dunia musim ini, di mana Pecco saat ini memimpin di puncak klasemen dengan selisih 23 poin dari Fabio yang berada di tempat kedua dalam klasemen sementara. Namun di balik berjayanya Ducati musim ini, ternyata ada sebuah pernyataan yang kurang enak yang tertuju pada pihak Ducati, di mana kita semua tahu bahwa Ducati tahun ini menurunkan 8 motor di line up MotoGP 2022. Di antaranya ada Francesco Bagnaia dan Jack Miller dalam skuad Ducati Lenovo Team, Johann Zarco dan Jorge Martin di Pramac Ducati, Luca Marini dan Marco Bezzecchi di Muni VR46, serta Enea Bastianini dan Fabio Di Giannantonio di Gresini Racing Ducati. Dengan 8 motor Ducati di grid MotoGP, memang secara matematis Ducati lebih mudah dalam merebut gelar juara konstruktor tahun ini. Ditambah dengan kesempurnaan paket Desmos edisi yang membuat 8 pembalapnya mampu bersaing di 10 besar di setiap race-nya. Tapi perlu diingat bahwa pihak Dorna sebagai penyelenggara tidak mengeluarkan aturan pembatasan jumlah 8 motor untuk setiap pabrikan yang ingin menggandeng tim independen dalam keikutsertaan di ajang MotoGP. Jadi selagi ada tim independen atau satelit yang memiliki modal serta tim pabrikan yang masih sanggup untuk menyediakan motor untuk tim independen dengan sponsor yang mereka bawa, ya kenapa tidak? Jadi apa yang ada di kubu Burgo Panigale tahun ini sah-sah saja. Walaupun secara aturan sah, namun pihak Ducati mulai geram dengan tudingan miring yang belakangan ini seolah memojokkan Ducati, di mana Ducati dinilai terlalu serakah dengan menurunkan 8 motor di MotoGP 2022. Davide Tardozzi sebagai manajer tim pun muak dengan tudingan itu, sehingga dia turun tangan untuk mengklarifikasi tudingan yang memojokkan tim merah tersebut. Berikut apa yang disampaikan Davide Tardozzi. Saya harus mengklarifikasi. Pertama-tama, 8 motor. Kenapa pabrikan lain tidak mengusulkan motor lain? Ada 8 motor Ducati. Karena kami sebagai pabrikan sebenarnya tidak mau memberikan motor itu kepada tim, kata Tardozzi lewat podcast Less on the Brakes pada Jumat 21 Oktober 2022. Jadi bukan Ducati yang memaksa tim satelit untuk memiliki motor, tapi pabrikan lain yang tidak mau menyediakan motor. Honda punya tim, menolak. Yamaha menolak. Suzuki tidak pernah mau. Tapi oke lah, Suzuki sekarang akan hengkang. Lanjut Tardozzi. Kenapa Ducati dituduh karena menyediakan motor kepada tim yang meminta motor tersebut? Kenapa pabrikan lain? Sekali lagi saya ingin garis bawahi, pabrikan lain tidak menyediakan motor, ungkap Tardozzi dengan tegas. Tardozzi juga mengungkapkan bahwa selain paket motor yang bagus yang disediakan Ducati untuk tim satelit, Ducati juga ikut serta membantu tim satelit untuk menemukan pembalap muda bertalenta. Punya motor kencang? Oke. Di balik itu, ada sesuatu, ada strategi. Ada Ducati yang membantu tim satelit untuk memiliki pembalap muda dan kencang, kata Tardozzi melanjutkan. Ini adalah strategi yang kami putuskan 2 tahun lalu. Jadi sekarang kami sampai pada titik sama-sama memiliki motor dan pembalap yang kencang. Kami membantu bukan hanya sebagai pabrikan, agar tim satelit kami memiliki kondisi terbaik pada pembalap. Kami memberikan saran,
kami membantu. Beberapa merupakan pembalap Ducati yang kami sediakan untuk tim satelit. Jadi kami mengelola bersama dengan tim satelit untuk mencapai situasi terbaik bagi mereka. Mengapa kami dituduh macam-macam? Hanya karena kami melakukan politik olahraga yang baik, pungkas Tardozzi. Dari apa yang disampaikan Davide Tardozzi, saya bisa menyimpulkan bahwa tudingan miring yang ramai diperbincangkan soal 8 motor Ducati dalam skuad MotoGP 2022 itu lebih ke psy war atau perang psikologis dalam kompetisi MotoGP 2022, di mana tim lain seharusnya juga paham bahwa langkah Ducati dengan menurunkan 8 motor tidak melanggar aturan. Malah mereka seperti Honda, Yamaha, Aprilia, dan Suzuki yang dalam penawaran pertama menolak adanya tim satelit atau bertambahnya tim satelit dalam skuad mereka masing-masing. Sehingga membuat Gresini Racing dan tim Valentino Rossi pada akhirnya berlabuh ke kubu yang bermarkas di Bologna, Italia itu. Marc Marquez tidak yakin akan arah perkembangan motor RC Tuan TV-nya untuk musim 2023. Setelah menjalani balapan yang sulit, pembalap andalan Repsol Honda itu kembali mengeluhkan tentang grip roda belakang dan akselerasi RC Tuan TV yang masih terlihat kewalahan untuk mengejar Desmos edisi dari Ducati. Bahkan juara dunia 8 kali itu sampai melontarkan kata terlambat. Apakah Marquez menganggap perkembangan yang dilakukan Honda Racing Corporation pada RC Tuan TV terkesan lambat? Biar tidak ada dusta di antara kita, langsung kita simak saja apa yang disampaikan Marquez setelah melakoni balapan di Sepang kemarin. Di sini, di Malaysia, tanpa tenaga mesin dan tanpa pegangan pada roda belakang, Anda tidak dapat melakukan apapun, bahkan jika Anda seorang Superman, kata Marquez. Saya memiliki cengkraman untuk satu putaran cepat, tetapi saya berjuang terlalu keras untuk jarak balapan. Kami kehilangan terlalu banyak di trek lurus dan tidak mungkin mengikuti Ducati, lanjut Marquez. Kemudian dia juga mengomentari sayap belakang yang diperkenalkan oleh Ducati di paruh musim, di mana tim Honda juga mencobanya di RC Tuan TV-nya. Saya menggunakannya di FP4 karena salah satu masalah kami akhir pekan ini adalah roda belakang kehilangan kontak dengan aspal selama fase pengereman. Anda mungkin pernah melihat banyak foto saya di atas sepeda. Ini tidak baik untuk kinerja, jadi kami menggunakan sayap ini. Tapi saya belum membandingkannya dengan baik. Di Valencia, kami harus memahami semua hal ini selama tes. Akankah Honda membawa yang lain untuk tes Valencia? Saya tidak tahu. Mereka belum memberi saya rencana. Saya tidak tahu apakah kita akan mendapatkan sepeda baru di sana, kata jagoan Repsol Honda itu. Kita sudah terlambat. Di Misano, semua orang biasanya menguji motor 2023. Kami terlambat dan Honda tahu itu. Jadi kita hanya punya satu kesempatan. Saya harap kami akan menguji sesuatu yang menarik di Valencia. Tapi seperti yang saya katakan, saya belum punya rencana dan saya tidak tahu persis apa yang akan mereka taruh di sana. Tentu saja sesuatu yang baru akan sangat membantu karena motor yang kamu kendarai di Malaysia juga yang akan kamu pakai untuk balapan. Tidak ada waktu lagi untuk mengubahnya, pungkas Marc Marquez. Menurut saya, apa yang disampaikan Marquez memiliki dasar yang nyata bahwa Honda Racing Corporation terlalu terlena di zona aman ketika Marquez datang pada tahun 2013 dan hanya dia yang mampu menutupi kekurangan RC Tuan TV dengan mempersembahkan 6 gelar juara dunia pada saat itu. Sedangkan Ducati saat itu masih kesulitan. Tapi mereka tidak putus asa dengan arah pengembangan yang terarah. Sehingga sekarang Ducati mulai memetik hasil dari riset panjang yang melelahkan dengan menciptakan paket motor yang lengkap dan bisa dikendarai dengan baik oleh semua pembalapnya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mendukung perkembangan channel ini. Tidak bosan bagi saya untuk selalu mengingatkan, tetap jaga ibadah kalian sesuai keyakinan kalian masing-masing. Tetap peduli dengan sesama, karena disitulah keindahan dunia tercipta. Jangan lupa goyangkan jari kalian di tombol subscribe, like, dan tekan tanda lonceng, serta ramaikan kolom komen untuk berinteraksi dengan saling sharing. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching my video.